Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Elizabeth Patuku, dan di video kali ini saya akan menjawab serta memberikan penjelasan tentang tugas akhir mata kuliah saya, yaitu intensive reading, di mana saya akan mereview serta memberikan summary tentang salah satu novel yang berjudul The Emperor of Almaladdis yang ditulis oleh Siddhartha Mukherjee. Kita langsung saja masuk ke reviewnya. The Emperor of Almaladdis bukan sekedar buku medis. Ia merupakan kisah besar tentang bagaimana perjuangan manusia untuk melawan penyakit kanker. Sebuah penyakit yang dikenal sekaligus ditakuti sepanjang sejarah karena bahaya tersebut. Ditulis oleh Siddhartha Mukherjee yang seorang ahli onkologi dan juga peneliti, buku ini menyajikan kisah tentang kanker bukan hanya dari sisi ilmiah, melainkan dari sisi emosional, sosial, dan juga politik. Inilah yang membuat buku ini terasa begitu hidup dan dekat dengan pembaca, meskipun topiknya yang cukup berat dan juga cukup kompleks. Buku ini membuka dengan narasi sejarah yang menarik, membawa kita kembali ke masa Mesir kuno saat kanker pertama kali didokumentasikan. Mukherjee menggambarkan bagaimana keterbatasan pengetahuan pada saat itu membuat kanker dianggap sebagai hukuman atau misteri yang tidak bisa dijelaskan. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menuntun pembaca melalui abad demi abad, hingga masa ketika upaya melawan kanker itu menjadi nyata dan terlihat. Melalui eksperimen, kegagalan, dan penemuan-penemuan yang penting. Salah satu tokoh sentral dalam buku ini adalah Dr. Sidney Farber yang dikenal sebagai bapak kemoterapi. Mukherjee menceritakan bagaimana Farber ini mencoba menyembuhkan leukemia dari anak-anak, meski saat itu dunia medis itu masih sangat skeptis. Dari kisah ini, pembaca itu bisa melihat betapa pengobatan kanker adalah sebuah perjuangan antara harapan dan resiko yang tidak pasti. Selain menyoroti sisi medis, Mukherjee juga menggambarkan dilema ketika etika dan psikologis yang dihadapi oleh pasien dan juga dokter. Ia menyentuh sisi manusia dari penyakit ini, di mana ada perasaan takut, putus asa, dan terkadang kita harus memilih antara hidup pada penderitaan atau menyerah pada kematian. Buku ini tidak hanya berbicara tentang apa itu kanker, tetapi juga bagaimana ia mempengaruhi hidup seseorang secara menyeluruh, baik itu fisik, emosional, bahkan finansial. Inilah yang membuat pembacanya merasa terlibat secara emosional dan tidak hanya sebagai menjadi pengamat luar saja. Selanjutnya, Mukherjee sendiri juga menjelaskan perkembangan mutakhir dunia medis, terutama setelah ditemukannya hubungan antara kanker dan juga genetika. Ia menceritakan bagaimana pemetaan genom manusia dan penemuan gen menyebabkan kanker membuka jalan terapi yang lebih personal dan juga efektif. Namun, ia juga tidak menutupi kenyataan bahwa kanker tetap menjadi musuh yang cerdas dan sulit untuk ditaklukkan. Bahkan ketika pengobatan itu semakin canggih, pengobatan itu semakin tinggi, sel kanker tetap bisa bermutasi dan bahkan bisa menjadi lebih kuat. Ini membuat perang melawan kanker bukan sekedar soal teknologi, tapi juga soal waktu, sumber daya, dan keberanian untuk terus mencoba. Dari segi kekuatan, buku ini sangat unggul dalam penyajian narasi. Mukherjee berhasil mengubah istilah medis yang rumit menjadi cerita yang memikat dengan bahasa yang puitis namun tetap tajam secara ilmiah. Gaya bahasanya tidak hanya informatif, tapi juga menyentuh. Ia mampu menghidupkan data serta riset melalui cerita nyata tentang pasien dan perjuangan mereka. Penulis juga menulis dengan penuh empati, dengan penuh rasa kemanusiaan, menunjukkan bahwa di balik setiap penelitian medis selalu ada manusia yang menaruh harapan-harapan besarnya di sana. Namun begitu, buku ini bukan tanpa kekurangan. Nah, di beberapa bagian, terutama saat membahas biokimia atau genetika, penjelasan bisa menjadi sangat teknis dan juga padat. Hal ini bisa membuat pembaca awam merasa lelah atau tersesat akibat istilah-istilah atau kata-kata ilmiah yang sangat sulit untuk dideteksi. Selain itu,
Fokus utama buku ini adalah pada sejarah kanker di Amerika Serikat. Sementara di sisi lain, pengalaman dari negara-negara berkembang atau negara-negara yang lain hanya disebut sekilas atau hanya disinggung sedikit demi sedikit. Ini membuat perspektifnya itu tidak secara luas atau tidak secara universal. Padahal kanker itu adalah isu global yang harusnya bisa dihadapi dengan cara yang berbeda, dengan cara kita melihat masalah-masalah kanker dari belahan dunia lain. Nah, untuk saran saya sangat menyarankan jika Mukherjee menambahkan ringkasan sederhana di akhir setiap bab dan menyisipkan diagram dan visual pendukung untuk menjelaskan proses medis yang kompleks. Selain itu, cerita dari pasien dan sistem medis dari negara-negara lain, khususnya negara-negara berkembang, itu mungkin bisa dimasukkan dan bisa menjadi tambahan yang sangat berharga untuk memperluas perspektif pembaca dan juga menambah informasi kita sebagai pembaca. Nah, secara keseluruhan, The Emperor of Almadies adalah karya yang luar biasa yang layak dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang apa itu kanker. Bukan hanya mahasiswa kedokteran atau profesional kesehatan, tapi juga masyarakat umum yang ingin tahu bagaimana ilmu, sejarah, dan kemanusiaan bertemu dalam perjuangan panjang melawan sebuah penyakit. Buku ini bukan hanya memberi pengetahuan, tapi juga membuka ruang empati dan refleksi mendalam. Secara pribadi, saya merasa buku ini cukup menyentuh dari sisi intelektual. Ia menyadarkan saya bahwa di balik statistik dan laboratorium ada nyawa-nyawa yang sedang berjuang. Ada keluarga yang sedang berharap, ada ilmuwan yang sedang mempertaruhkan segalanya untuk semua kemajuan-kemajuan, bahkan kemajuan kecil, dan ada pasien yang tetap memilih berharap walaupun ia tahu akhirnya ini belum pasti. Buku ini menyadarkan bahwa perang melawan kanker bukan hanya soal medis. Ia adalah soal keberanian manusia untuk terus melawan meskipun hasil akhirnya masih belum jelas. Dan disitulah menurut saya letak keagungan buku ini. Ia tidak hanya menawarkan kemenangan yang pasti, tapi ia menunjukkan bahwa perjuangan itu sendiri adalah bentuk kemanusiaan yang tertinggi. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu summary dari cerita The Emperor of Almadies. The Emperor of Almadies, a biography of cancer by Siddhartha Mukherjee, is an extraordinary and deeply researched narrative that explores the history, science, and human stories behind one of the most feared diseases in human history, cancer. More than just a medical textbook, this Pulitzer Prize-winning work reads like a compelling historical novel, interweaving scientific discoveries with personal narrative and philosophical reflection on life, death, and survival. The book opens with a historical lens, introducing us to the earliest known descriptions of cancer found in ancient Egyptian texts, including the Edwin Smith Papyrus. It shows how for centuries cancer was seen as incurable, a mysterious silent killer. Mukherjee paints a vivid picture of how early medical practices, though primitive, laid the groundwork for what would become one of medicine's most complex battles. The narrative then moved through centuries of trial and error, especially highlighting the 20th century as a turning point. A major focus is placed on Dr. Sidney Farber, the pathologist who pioneered chemotherapy and is considered the father of modern cancer treatment. Farber's effort in treating childhood leukemia with experimental drugs not only marked a significant medical breakthrough, but also gave rise to the organized war on cancer in the United States, heavily supported by political campaigns, media, and advocacy groups. Mukherjee takes the reader through the evolution of cancer treatment from radical surgeries and early radiation therapy to the more refined strategies involving combination chemotherapy. He does not shy away from portraying the pain, uncertainty, and ethical dilemmas faced by patients and doctors alike. The emotional toll of aggressive treatment, the moment
The moments of false hope and the battle between quality of life and survival are captured with compassion and honestly. As the book progresses, it delves into the risks of molecular biology and the genetic understanding of cancer. Mukherjee introduces us to the discovery of oncogenes and tumor suppressor genes, the Human Genome Project, and the development of target therapies such as Gleevec, a drug that revolutionized the treatment of chronic myeloid leukemia. These scientific sections are dense but written with clarity and narrative flow, making them accessible even to non-medical readers. Despite remarkable progress, the author makes it clear that cancer remains a formidable and evolving adversary. He likens it to a part of ourselves, a disease that originates from normal cells and adapts to survive. This view adds philosophical depth to the book, prompting readers to reflect not only on cancer itself, but also on the nature of human life and resilience. Mukherjee also incorporates stories from his own patients, which add a personal and deeply human dimension to the science. These real-life narratives of suffering, courage, and sometimes loss serve as reminders that behind every research, paper, and clinical trial, there are individuals with names, families, and hopes. While the book excels in storytelling and scientific explanation, it has some limitations. The focus is largely centered on the American medical system, with relatively little coverage of cancer treatment challenges and experiences in developing countries. Some sections are also quite technical, which might be overwhelming for readers unfamiliar with medical or genetic terminology. Nonetheless, the strengths of The Emperor of Almadies far outweigh its limitations. Mukherjee's poetic yet precise language, his ability to make complex science understandable, and his profound empathy make this book a landmark in medical literature. It bridges the gap between science and the humanities, showing that medicine is as much about human connection as it is about data and discovery. In the end, the book doesn't promise a cure or deliver simple answers. Instead, it offers a nuanced view of cancer as a disease that has always been and may always be a part of human existence. It reminds us that progress is real, but often slow, that every advance is built on countless failures and sacrifices, and that the act of fighting, of searching for understanding, is in itself an expression of humanity. Okay, maybe that's all for me. Thank you for your attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.